Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali lagi pada pagi hari ini, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih-Nya, kita boleh ada sampai detik ini hanya karena seizinnya. Mari Bapak Ibu kita tenang teduhkan hati kita. Kita mau siapkan segenap kehidupan kita. Kita mau datang dalam hadirat-Nya. Tuhan, ini segenap hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau duduk diam Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Haleluya Yesus, Engkau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tak terselami oleh kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
Mari Bapak Ibu kita ulang pujian ini dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Engkau yang kami sembah, puji namamu. Ini segenap hati kami, segenap jiwa kami, terima kasih sembahmu. Kami sembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang bertata. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sembah bagimu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
Tuhan, bahwa segenap kemuliaan, segenap pujian kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Ini kami Tuhan, kami mau siapkan segenap hati kami. Kami mau benar-benar duduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Layakan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau kekuatan di jiwa kami Tuhan. Engkau penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin kami Tuhan, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin kami Tuhan, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan kami melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Ini janji kami Tuhan. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami akan teguh Tuhan, bukan teguh. Ini kami bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu
Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, di bulan Desember menyambut Natal seperti ini, seringkali kita memiliki atau merasakan romantisme Natal. Tetapi janganlah hal itu dibangun dengan suasana seperti di mall, ya hanya pesta, hanya meriah saja. Marilah kita merenungkan inti daripada Natal itu sendiri. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengar pesan di pagi hari ini boleh menghayati dan menghidupi daripada inti Natal. Terima kasih Tuhan, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, inti daripada Natal itu adalah kasih Allah kepada dunia ini. Ya. Ada satu nas Alkitab yang sering sekali kita baca. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah di situ adalah kasih Allah Bapa. Anak yang tunggal itu adalah Tuhan Yesus. Mengapa ia mengaruniakan anaknya yang tunggal? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang Kristen hafal ayat ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Kan begitu kan? Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Kan begitu. Nah, makanya dunia ini membutuhkan kasih yang nyata. Dunia ini penuh dengan kata-kata kasih. Kata-kata cinta. Ada banyak lagu bahkan tentang cinta. Puisi tentang cinta, janji-janji tentang cinta, bahkan budaya yang mengagungkan cinta ada. Tetapi ironisnya, dunia justru mengalami kekeringan akan cinta kasih itu yang nyata. Banyak orang hidup dalam situasi di mana tidak ada kasih. Fakta loh ini, saudara. Di mana hubungan keluarga retak, pernikahan menjadi dingin, pertemanan palsu, kasih itu kondisional, kasihnya menuntut bukan memberi, pelayanan di gereja menjadi ajang bisnis, sesama pelayan Tuhan bahkan berkhianat. Dunia ini kasih menjadi dingin, sesuai kata Alkitab. Di zaman akhir kasih akan menjadi dingin. Orang mengucapkan memuji Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Di hatinya hanya ada mamon. Di hatinya hanya ada harta dunia ini. Makanya segala sesuatu dikorbankan demi hartanya. Tuhan pun dikorbankan demi hartanya. Kepentingan Tuhan pun dikorbankan demi harta. Mengejar harta. Dunia ini redup karena kepalsuan. Natal membawa pengharapan, membawa sang terang, menerangi dunia ini. Bahwa kasih sejati itu bukan hanya soal perasaan, tetapi soal pribadi. Tuhan Yesus memberikan hidupnya, rela mati untuk kita, supaya kita hidup. Bukan di dalam keredupan, tetapi di dalam terang Tuhan. Makanya kalau kita bicara tentang Tuhan itu bukan tentang konsep, bukan tentang teori tentang Tuhan, bukan. Kalau kita bicara Tuhan itu tentang pribadi. Pribadi yang kepadanya kita bergantung, kepadanya kita ikut, kepadanya kita memberikan seluruh hidup kita. Begitu, pribadi bukan teori.
Banyak manusia itu berhenti pada teori tentang Tuhan. Aku tahu, aku mengerti. Tapi perbuatannya jauh daripada Tuhan. Perbuatannya tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan mensabotase pekerjaan Tuhan. Bahkan hidupnya bisa menjadi sandungan banyak orang. Waduh, mengerikan loh saudara. Mengerikan. Apalagi kalau seseorang itu pelayan Tuhan. Menjadi sandungan itu berat saudara. Banyak orang akan tersandung. Dan Tuhan akan marah besar kepada orang seperti itu. Ia pasti binasa kalau tidak cepat-cepat bertobat. Ya. Makanya Tuhan Yesus datang sendiri sebagai pribadi nyata. Ini loh anak Allah yang mati gitu. Begini loh cara hidup itu. Kebenaran itu begini loh. Hal kerajaan surga itu seperti ini loh. Gitu. Bukan disampaikan para nabi saja, sekarang Putra Tunggal Bapa yang bicara langsung. Ya. Makanya kalau seseorang mengerti akan ini, bukan hanya konsep, bukan hanya berteori, tapi hidup di dalamnya. Kalau Bapa saja mengaruniakan anaknya, mengorbankan anaknya, kita pun harus mengorbankan diri. Tidak cukup hanya di mulut. Mengorbankan diri, segala sesuatu yang kulakukan ini Tuhan, yang kuperbuat ini, biarlah kupersembahkan untuk Tuhan. Mestinya demikian. Sebab kasihnya Tuhan kepada kita, cintanya Tuhan kepada kita, harusnya kita balas. Kita pun mengasihi dia. Sebab kalau manusia tidak mengasihi Tuhan, ya dia pasti terkutuk. Pasti terhukum di dalam neraka. Tidak diajak ke surga oleh Tuhan. Ya, sudah jangan banyak teori. Tuhan datang tidak membawa teori, membawa pribadinya sendiri. Ini loh aku. Makanya kehadiran itu jauh lebih berdampak daripada pesan yang dikirim. Kehadiran. Ya. Kalau kita cuma kirim email kepada orang yang kita kasihi, kirim teks, ya, tapi tidak pernah hadir, percuma dong saudara. Ya. Bayangkan seorang ayah kerjanya jauh di luar negeri. Ia hanya mengirim foto, pesan, surat cinta setiap hari kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ya. Tetapi ketika ia pulang dan memeluk anaknya, memeluk istrinya, itu pasti jauh lebih menyembuhkan hati yang luka daripada semua surat yang ia kirim. Ya, Natal di mana Tuhan datang memeluk kita. Aku tidak hanya mengirim pesan kepada kamu, kepada kita, tapi aku sendiri yang datang. Wah, kehadiran saudara. Jadi saudara, kalau mengasihi seseorang, hadirlah secara pribadi dalam hidup orang itu. Jangan hanya janji-janji lewat teks. Bahkan saudara kirim hadiah setiap hari pun percuma. Kalau saudara tidak hadir, menghadiri orang yang kita kasih, pribadi yang kita kasih itu. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, kamu mempelajari kitab-kitab suci. Kamu pikir dengan mempelajarinya kamu memperoleh hidup yang dijanjikan Tuhan itu. Tapi meskipun kitab suci itu bicara tentang aku, tentang Tuhan Yesus, tapi kamu gak mau datang kepadaku. Percuma, cuma berteori. Saudara, mari kita renungkan kembali. Hidup ini hanya dua pilihannya. Yang pertama, mau mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan juga, untuk misi visinya Tuhan, keselamatan di bumi, atau seseorang punya proyek sendiri hidupnya, tidak peduli kepentingan Tuhan, tidak peduli proyek keselamatan dunia ini. Cuma dua. Satu orang yang tidak peduli, hidup suka-suka sendiri nanti gelinding ke neraka. Satu orang yang peduli, hidup ini memang cuman ini yang penting.
Makanya hidup jadi bermakna. Dan itulah yang dimaksud dengan Bapa. Ketika Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mestinya kita semua jadi anak yang berkenan, saudara. Amin ya. Baik, jadi kasih kepada dunia ini, Bapa mengirim putranya, nyata perbuatannya. Nah sekarang kita tanya pada diri sendiri, apa yang kita perbuat untuk menyatakan kasih kita sama Tuhan? Direnungkan ya Bapak Ibu, Saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur boleh memanggil Engkau Bapa. Artinya kami adalah anak. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini, tapi kami mau menjadi anak yang berkenan. Ajari kami terus ya Tuhan. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Terima kasih juga untuk persekutuan umat Tuhan dimanapun berada. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.